Good morning, everyone. First of all, let's us thank God for His blessing and guidance, because by His grace we can gather here today in Good Hill. Let me introduce myself. My name is Tati Marin Foro. This occasion, I would like to present the English teaching module that I have prepared entitled Describing Things Simple Adjective. Throughout this presentation, I will explain the various components of this teaching module, starting from the general information, core components, learning adjective, assessment, and evaluation used in the learning process. Without further ado, I would like to begin my presentation. Oke, modul ajar kurikulum merdeka, bahasa Inggris, fase B semester ganjil sekolah dasar. Informasi umum, bagian A, identitas modul, nama penyusunan tahap 50, jenjang sekolah dasar, satuan pendidikan SD Negeri 07 1033 Hidrolua, kelas 4 fase B. Mata pelajarannya bahasa Inggris, submateri describing things using simple adjective. Model pembelajarannya problem based learning atau PBL, pembelajaran berdiferensiasi. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit, 1 kali pertemuan. Tahun penyusunannya 2026. Bagian B, kompetensi awal. Pada kompetensi awal, peserta didik diharapkan sudah mampu mengenal dan menyebutkan benda-benda di lingkungan sekitar dalam bahasa Inggris, memahami kalimat sederhana yang diucapkan guru, serta mengetahui beberapa kata sifat sederhana seperti big, small, long, short, old, new, red, blue, dan lain-lain. Selanjutnya profil pelajar Pancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam pembelajaran ini meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendengaran kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Bagian D, sarana dan prasarana. Sumber belajar yang saya gunakan antara lain buku teks bahasa Inggris kelas 4, LKK, LKPD, video pembelajaran dari YouTube, flashcard, serta materi PowerPoint. Sedangkan sarana yang digunakan yaitu meliputi laptop, LCD proyektor, speaker, akses internet, poster, dan alat tulis. Target peserta didiknya yaitu terdiri dari atas peserta didik reguler, di mana peserta didik dengan pencapaian tinggi, serta peserta didik dengan pencapaian yang rendah yang memerlukan pendampingan khusus. Jumlah peserta didik yaitu 25 sampai 30 siswa. Selanjutnya model pembelajarannya. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning atau PBL yang dipadukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Model ini dipilih agar peserta didik lebih aktif, mampu berpikir kritis, bekerja sama, dan belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya kita masuk pada komponen inti. Bagian A, capaian pembelajarannya, yang dimana peserta didik diharapkan mampu memahami dan menggunakan kata sifat sederhana dalam bahasa Inggris untuk mendeskripsikan benda di lingkungan sekitar, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, peserta didik juga mampu menyusun kalimat menggunakan pola subjek plus verb to be plus adjective. Contohnya, the cat is small and the flower is beautiful. Bagian B, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu menyebutkan minimal 10 kata sifat sederhana, menyusun kalimat yang mendeskripsikan menggunakan pola subjek plus verb to be plus adjective, mendeskripsikan benda secara lisan dengan pelafalan yang tepat, serta mampu menuliskan kalimat deskripsi pendek sesuai konteks. Contohnya, the ball is round and red. Pemahaman bermakna, di mana melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memahami bahwa adjektif sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat membantu seseorang memberikan informasi yang lebih jelas mengenai suatu benda atau orang. Bagian D, pertanyaan pemantik, di mana guru memberikan beberapa pertanyaan pemantik seperti what things can you see in our classroom? Can you tell me what this object look like? Is the bag big or small?
Can you describe your pencil case in English? Jadi pertanyaan tersebut bertujuan untuk menggali pengetahuan awal peserta didik sebelum mempelajari materi. Selanjutnya bagian E, persiapan pelajar. Sebelum pembelajaran dimulai, guru menyiapkan ruang kelas, media pembelajaran, flashcard, video pembelajaran, poster, LKK, serta RKPD agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya asesmen. Dalam modul ajar ini terdapat jenis asesmen. Yang pertama asesmen diagnostik, yang dimana yang dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Yang kedua asesmen formatif, yang dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi, KKPD, dan presentasi kelompok. Yang ketiga asesmen sumatif, yang dilakukan di akhir pembelajaran melalui tes tertulis dan tugas membuat mini poster. Kegiatan pembelajarannya, bagian A, yaitu kegiatan pendahuluan, di mana pada kegiatan pendahuluan guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa bersama, mengecek kehadiran peserta didik, melakukan speaking melalui lagu bahasa Inggris, memberikan motivasi belajar, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, dan serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan kegiatan intinya yaitu kegiatan ini menggunakan 5 sintak problem basic learning, di mana sintak pertama orientasi terhadap masalah, guru memberikan pertanyaan pemantik, menjelaskan materi tentang simple adjective, memperkenalkan pola kalimat subject plus verb to be plus adjective, serta memberikan contoh kalimat seperti the apple is red and round and the apple is big and red. Sintak 2 yaitu mengorganisasikan peserta didik, di mana guru membagi peserta didik menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan, kemudian membagikan LKPD yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Yang ketiga, selanjutnya sintak ketiga, di mana membimbing penyelidikan peserta didik berdiskusi untuk menyelesaikan tugas kelompok, sementara guru memberikan bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Guru juga memberikan apresiasi kepada setiap kelompok. Yang terakhir, sintak kelima, di mana menganalisis dan mengevaluasi. Guru membagikan LKPD individual sebagai evaluasi, kemudian peserta didik mengerjakannya secara mandiri. Oke, selanjutnya kegiatan penutup. Di mana pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik membuat kesimpulan mengenai materi, adjektif, melakukan refleksi pembelajaran, memberikan tugas rumah sederhana untuk mendeskripsikan adjektif, menyampaikan materi berikutnya, dan kemudian menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Refleksi penilaian dan remedial, di mana guru melakukan refleksi terhadap keterlibatan peserta didik dan efektivitas pembelajaran, sementara peserta didik merefleksikan pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Selain itu, terdapat LKK dan LKPD sebagai latihan kelompok maupun individu. Penilaian yang digunakan meliputi penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan, serta presentasi kelompok. Bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran itu, maka guru memberikan kegiatan remedial berupa pendampingan khusus, OP, dan latihan tambahan hingga peserta didik mampu menyusun kalimat deskripsi dengan benar. Okay, that is all for my presentation. I sincerely apologize if there were any shortcomings or mistakes in my presentation.